belajar yang namanya definite integral. Jadi definite integral secara umum ya tertulis adalah sebagai berikut: B sampai dengan A fx dx, di mana B ini disebut sebagai batas atas dan yang A ini disebut sebagai batas bawah. Oke. Nah, lalu untuk pengerjaannya itu kita menggunakan prinsip integral. Jadi integral itu apa? Nah, jadi kalau misalkan saya punya sebuah fungsi fx, lalu saya derivatifkan, itu akan disebut sebagai f aksen x. Nah, sedangkan kalau integral itu adalah dari kebalikannya, dari f aksen x menjadi fx. Nah, begitu. Untuk istilah diferensial atau disebut juga derivatif atau juga disebut dengan turunan, itu semua adalah artinya sama, yaitu derivatif, turunan atau differentiation itu sama. Sedangkan untuk kebalikannya, f aksen menjadi fx itu disebut juga antiderivatif atau antidiferensial atau juga disebut dengan integral. Baik, teman-teman, untuk sekedar review saja, kalau misalkan saya punya turunan, apabila dari y sama dengan misalkan x pangkat 3, maka derivatifnya, jika saya derivatifkan, dia akan menjadi y aksen, yaitu 3x pangkat 2. Nah, kalau misalkan kebalikannya, jadi saya punya y aksen itu adalah 3x pangkat 2, dia akan menjadi fungsi semula atau yang disebut dengan origin, fungsi origin, artinya fungsi semula ya. Itu kembali lagi dia ke fungsi sebelumnya, yaitu sama dengan x pangkat 3. Nah, baik. Hanya di dalam integral ini penulisannya itu adalah sebagai berikut. Jadi apabila saya punya y aksen 3x pangkat 2, saya mau mengintegralkan, maka ditulisnya itu seperti berikut ini. Ada cacingnya 3x pangkat 2. Begitu, terus ada dx. Baik. Dx terus ada cacingnya. Dimana ini itu adalah dx, ini artinya kali dengan 3x kuadrat. Jadi dia bukan ditambah 3x kuadrat tapi dikali 3x kuadrat. Begitu ya. Hasil integralnya itu adalah x pangkat 3. Nah, inilah yang unik untuk integral. Apabila dia tanpa ada batas atas dan batas bawah, maka harus ditulis plus c di sini. Nah, nanti kita akan bahas kenapa kok harus ada plus c di sini. Begitu ya. Nah, untuk khusus yang tanpa ada batas atas dan batas bawah ini disebut dengan integral indefinite. Integral indefinite. Baik, seperti itu. Itu sekitar saja tentang integral. Baik. Kalau yang sedang kita pelajari sekarang itu adalah integral definite atau definite integral, sama saja. Dia memiliki ada batas bawah dan juga batas atas. Begitu. Nah, untuk mengerjakannya itu adalah batas atas sampai dengan batas bawah fx dx, maka sama dengan f fungsi origin, nanti x-nya disubstitusikan dengan b, itulah fb, dikurangi dengan fa, berarti sama juga ya, origin, x-nya dimasukkan nanti a. Nah, begitu. Oke, contoh sekarang. Apabila saya punya fx itu adalah x pangkat 3 per 3, hence find the antiderivative of x kuadrat. Jadi ini fx x pangkat 3 per 3 kita derivatifkan.
hasilnya itu adalah nomor A. Nanti kita akan cocokkan dengan kunci jawaban yang di sini ya. A apabila saya punya fx itu adalah x pangkat 3 per 3. Jadi f aksen x adalah 3-nya turun ke bawah dikali dengan 1/3 kali x pangkat 3 minus 1. Jadi ketemunya adalah x pangkat 2. Itulah derivatifnya f aksen x-nya. Baik. Nah, sekarang kalau misalkan kita balik, yaitu yang nomor B, use the fundamental theorem of calculus to find the area between x-axis and y x pangkat 2 from x sama dengan 0 to x sama dengan 1. Baik. Di sini dia ingin menghitung area between the x-axis and y sama dengan x pangkat 2. Jadi, kalau misalkan saya gambar, itu tuh bentuknya kurang lebih seperti ini, guys. Nah, bentuknya seperti ini, lalu kemudian untuk area mulai dari x sama dengan 0, berarti dari sini ya, x sama dengan 0-nya di sini, dan x sama dengan 1 itu ada di sini, under the curve daripada y sama dengan x pangkat 2 sampai dengan x aksis. Itu yang dibilang area between the x axis and y sama dengan x kuadrat. Ini adalah graf x kuadratnya, area yang dibatasi oleh y sama dengan x kuadrat sampai dengan x aksis di sini. Nah, jadi areanya warna merah muda. Nah, baik. Inilah yang dinamakan area under the curve. Baik, area under the curve untuk cara menghitungnya itu adalah kita menggunakan integral definite. Nah, jadi gimana caranya? Di sini oke. Maka area adalah sama dengan integral daripada batas atas 1 sampai dengan 0, lalu y-nya yaitu x pangkat 2 dx. Baik, ini untuk diintegralkan berarti itu adalah kebalikan daripada nomor A. Kalau nomor A, fx-nya itu adalah x pangkat 3 per 3, dia diderivatif menjadi f aksen x itu x pangkat 2. Maka apabila ini diderivatif ya, maka apabila saya balik dari sini pergi ke sini, maka itu namanya adalah integral. Nah, jadi ini hasilnya itu adalah 1/3 atau x pangkat 3 per 3, begitu ya. Baik, di sini itu dari 1 sama dengan 0, cara penulisannya adalah pakai garis lurus agak panjang sedikit, 1 sama dengan 0. Lalu kita masukkan ketika 1 hasilnya berarti 1 pangkat 3 per 3 nanti dikurangi dengan 0 yang dimasukkan sebagai x di dalam originnya, yaitu 0 pangkat 3 per 3. Jadi jawabannya adalah 1 per 3. Nah, inilah satuannya itu unit pangkat 2 sesuai dengan satuannya area. Baik. Nah, kemudian berikutnya, apabila kita mau mendiferensiatkan dan kemudian dikembalikan lagi ke fungsi awalnya, itu gimana? Misalkan seperti ini, differentiate x pangkat 4 and hence find the antiderivative of x pangkat 3.
Baik, pertama kita derivatifkan dulu ya, yaitu X pangkat 4 diderivatifkan, dia akan menjadi Y sama dengan X pangkat 4, berarti Y aksennya adalah 4 kali X pangkat 3. Oke, ini sudah kita derivatifkan. Nah, sekarang menjawab pertanyaan yang A, dia bilang the antiderivative of X pangkat 3. Berarti itu kita antiderivatifnya itu adalah kebalikan daripada yang di sini. Antiderivatif. Berarti saya bisa tulis X pangkat 3 antiderivatifnya itu pakai cacing X pangkat 3 dx sama dengan berapa? Nah, ingat ya, yang tadi ada tanda cacing dan juga tanda dx itu adalah templates atau yang pasti ada dalam setiap penulisan integral. Ini dengan ini itu pasti ditulis dalam setiap penulisan di integral. Oke, lanjut. Jadi coba lihat di sini, dia ini adalah X pangkat 4 menjadinya 4X pangkat 3. Berarti guys, kalau misalkan saya mau menjadikan sama dengan ini, boleh saya kalikan ini dengan 4/4. Nah, integral X pangkat 3 dx. Loh, kenapa kok nggak boleh? Kita langsung aja pergi ke X pangkat 4 di sini. Tidak boleh ya, karena di sini itu ada 4-nya. Sedangkan di sini itu dia tidak ada 4-nya. Hanya ada 1, yang sering juga 1 itu juga nggak ditulis dalam matematika. Baik, jadi bagaimana caranya? Kita harus mengada-adakan, mengakal-akali supaya 4 itu ada. Dengan cara kita kalikan dengan 4/4. Nah, jadinya gimana? 1/4. Nah, sesuai dengan aturan integral, 4-nya ini boleh masuk ke dalam cacingnya. 4X pangkat 3 dx. Nah, baru ini adalah sudah sama persis dengan hasilnya. Jadi kalau dia itu dari sini ke sini diderivatifkan. Jadi kalau saya kembalikan lagi, itu adalah dia diintegralkan dan dia tepat kembali lagi menjadi X pangkat 4. Menjadi ini 1/4 kali X pangkat 4. Nah, karena tadi dia tidak punya batas atas dan batas bawah, maka ada tambahan plus C di sini. Begitu. Ini untuk antiderivatif tanpa menggunakan rumus. Jadi antiderivatif dengan mengembalikan ke bentuk originnya. Baik, sampai di sini apa teman-teman ada pertanyaan? Kemudian yang berikutnya. Jadi apa yang bisa kita simpulkan sampai dengan di sini? Yaitu apabila derivatif itu adalah dari Y menjadi Y aksen. Kalau antiderivatif itu kebalikannya, Y aksen menjadi Y. Nah, kalau indefinite integral, maka aturan penulisannya adalah integral fx dx sama dengan fx ada tambahan plus c. Kenapa? Karena dia tidak ada batas atas dan batas bawah. Tidak ada batas atas dan bawah. Karena itu dia hasil dari integralnya harus ada plus c di sini. Baik, sedangkan C sendiri itu artinya adalah constant of integration atau konstanta. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang hal ini. Sedangkan kalau dia itu definite integral,
Berarti dia ada batas atas dan batas bawah. Batas B ini A, ini adalah fx dx, maka dia akan menjadi f x dari B, maaf ini harusnya itu adalah B, dikurangi f a. Begini. Oke, dalam buku yang saya ambil ini, di sini Y dia ditulis sebagai F besar X, sedangkan Y aksennya ditulis sebagai F kecil X. Nah, tapi sama saja, itu hanya penulisan saja. Baik, berikutnya contoh, misalkan seperti yang nomor 6. Find derivatif x pangkat 3 ditambah x kuadrat, hence find 3x kuadrat tambah 2x dx. Jadi yang nomor 6 ini adalah kita derivatifkan dulu. F besar X itu adalah, kita derivatifkan dulu Y sama dengan x pangkat 3 ditambah x kuadrat. Jadi Y aksennya 3x kuadrat ditambah 2x. Begini ya. Nah, sekarang kalau kita mau menjawab integral daripada 3x kuadrat tambah 2x dx, maka di sini dia sudah langsung dari ini ke sini, sudah langsung dari sini ke sini. Jadi kita kembalikan lagi. Kalau ini itu adalah dia termasuk Y aksen, berarti kalau kita integralkan hasilnya akan menjadi Y. Jadi jawabannya apa? Langsung menjadi yang awal, x pangkat 3 ditambah x pangkat 2. Nah, karena dia itu berupa indefinite integral, berarti ada plus C di sini. Begitu. Baik. Untuk contoh lagi yang nomor 7. Find the derivative 3x pangkat 4 minus 2x pangkat 2 and hence find integral dari 3x pangkat 3 minus x. Ayo kita kerjakan. Misal ada punya y sama dengan 3x pangkat 4 minus 2x pangkat 2, maka y aksennya itu adalah 12x pangkat 3 minus 4x. Nah, untuk integral daripada 3x pangkat 3 minus x dx di sini, ini gimana? Nah, baik. Untuk mengerjakan ini, sama seperti tadi, kita harus kasih akal-akalan gimana supaya angka-angka ini sama dengan angka-angka yang di soal. Jadi, saya harus kalikan berapa? Sesuai dengan sifatnya integral, dia kalau dikalikan dengan 4/4, ini boleh, dan hanya 4-nya saja yang masuk ke dalam integral. Nah, ini boleh. Tujuannya apa? Kembali lagi supaya dia sama bentuknya dengan yang diketahui di soal. Jadi, hanya 4 saja yang atas yang masuk, sehingga 1/4 itu ada di depan integral, 4-nya masuk ke 3, jadi 12x pangkat 3 minus 4x dx. Nah, di sini sudah sama persis dengan yang diketahui di soal, sehingga saya bisa langsung menjawabnya, yaitu sama dengan 1/4-nya tetap ya, dikali dengan hasilnya ini adalah 3x pangkat 4 minus 2x pangkat 2. Jangan lupa ada plus C di sini, karena dia itu indefinite integral. Sehingga jawabannya, kalau saya masukkan kalikan ke dalam, hasilnya adalah 3/4 x pangkat 4 minus 2/4 x kuadrat plus C. Bisa saya sederhanakan, 3/4 x pangkat 4 minus setengah x kuadrat plus C. Begitu. Nah, lagi untuk yang nomor 8 sekarang. Differentiate seper x plus 2x. Nah, apabila saya punya y sama dengan 1/x plus 2x, maka untuk derivatifnya adalah kita harus mensederhanakan bentuknya ini dulu menjadi x pangkat minus 1 ditambah 2x, baru kita derivatifkan.
menjadi minus 1 X pangkat minus 2 ditambah 2. Baik. Nah, sekarang kalau saya sederhanakan, ini bentuknya akan menjadi min 1 per X kuadrat ditambah dengan 2. Nah, sekarang kita menjawab pertanyaan yang di soal. Di soal dia minta adalah integral daripada 1 per X kuadrat min 2. Integral daripada 1 per X pangkat 2 minus 2 dx. Oke. Saya cuma mengingatkan bahwa dx ini itu adalah perkalian daripada ini. Nah, seperti ini dx itu adalah perkalian daripada ini semua, gitu ya. Baik, cuman seringkali dia supaya memudahkan kurungnya kadang tidak ditulis. Oke, lanjut. Jadi, sekarang 1 per X kuadrat minus 2 bentuknya sedikit berbeda ya sama yang diketahui di soal. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Di sini ternyata bedanya cuman hanya plus minusnya saja. Yang depan ini plus, ini min, sedangkan kebalikannya yang ini min, ini plus. Jadi, pemecahannya saya bisa kalikan dengan min 1 per minus 1 di sini. Integral daripada, jadi pemecahannya saya kalikan dengan min 1 per min 1 di sini. Integral dari 1 per X kuadrat minus 2 dx. Baik, minus 1-nya sekali lagi itu saja yang masuk ke dalam. Sehingga yang di depan menjadi 1 per min 1 integral daripada min 1 per X kuadrat ditambah 2 dx. Nah, bentuknya sekarang sudah sama persis dengan bentuk yang diketahui di soal. Sehingga kalau saya mau mengintegralkan, ya ini akan kembali lagi menjadi yang di atas. X pangkat min 1 plus 2x. Jadi jawabannya adalah min 1 integral daripada X min 1 plus 2x. Jadi jawabannya adalah min 1, langsung ya, ini menjadi X pangkat min 1 sesuai yang di atas, X pangkat min 1 plus 2x plus C. Jangan lupa ada plus C. Jadi hasilnya itu adalah min 1 per X, ini dikalikan ini ya, sama ini dikalikan ini, min 2x. Oke, plus C. Sampai di sini, apa ada pertanyaan? Kita akan lanjut pergi ke video berikutnya untuk materi integral yang kedua.